Ketika jiwa mulai berbicara, suaranya mungkin tidak lembut seperti bisikan angin, tetapi tegas, penuh makna, dan kadang mengejutkan. Pesan-pesan ini datang dari kedalaman diri kita, menantang zona nyaman dan memaksa kita untuk menghadapi kebenaran yang sering kita hindari. Jiwa kita, sebagai kompas batin, tidak akan membiarkan kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Sebaliknya, ia mendorong kita untuk menjelajahi potensi penuh yang ada di dalam diri kita. Jiwa berbicara dengan cara yang mendalam dan langsung, menyampaikan kebenaran yang seringkali tidak kita inginkan untuk kita dengar. Ini adalah panggilan untuk melepaskan ilusi yang telah kita bangun, yang mungkin memberi rasa aman sementara, namun sebenarnya menghambat pertumbuhan kita. Pesan jiwa bertujuan membebaskan kita dari ketidakautentikan dan menuntun kita menuju kehidupan yang lebih otentik, di mana kita dapat mengekspresikan diri secara penuh. Akhirnya, saat jiwa Anda mulai berbicara, itu adalah undangan untuk menelusuri 10 hal penting yang menunjukkan bahwa Anda berada di jalur pertumbuhan. Ini adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam, menyelami kebenaran diri, dan menerima tantangan yang mungkin tampak menakutkan, tetapi sebenarnya adalah batu loncatan menuju evolusi pribadi. Mari kita telusuri bersama, mengungkap kejujuran yang dibawa oleh jiwa, dan menemukan potensi yang belum tersentuh di dalam diri kita. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan dan keberhasilan diukur oleh standar eksternal, seperti status sosial, kekayaan, atau pengakuan masyarakat. Namun, saat kita menyelami kedalaman jiwa, kita mulai menyadari bahwa banyak dari apa yang kita kejar tidaklah benar-benar penting. Kesadaran ini muncul ketika kita berhenti dan merenung, apakah ini benar-benar hidup yang ingin saya jalani? Realitas yang kita hadapi seringkali merupakan produk dari kepatuhan dan konformitas, seolah-olah kita sedang mendaki tangga yang bersandar pada dinding yang salah. Kita mungkin menemukan diri kita mematuhi ekspektasi yang tidak sesuai dengan nilai dan aspirasi sejati kita. Ini menimbulkan rasa kehilangan yang dalam, kehilangan jati diri dan kebebasan. Namun, dalam kerugian ini terdapat cahaya. Rasa kehilangan ini adalah panggilan untuk kembali ke diri sejati, membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Saat kita berani melihat kenyataan dengan mata telanjang, kita menemukan kekuatan untuk mengubah arah hidup. Kita mulai melepaskan ilusi yang membelenggu dan menyadari bahwa kehidupan yang sejati harus selaras dengan keinginan dan kebutuhan jiwa kita. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa menerima ketidakpuasan adalah langkah awal untuk menciptakan hidup yang otentik dan penuh arti. Ketakutan seringkali menjelma sebagai penghalang terbesar dalam perjalanan kita menuju impian sejati. Kita terjebak dalam belenggu rasa takut, takut gagal, dihakimi, atau menghadapi ketidakpastian yang mengintimidasi. Namun, ketika kita berhenti sejenak dan menghadapi ketakutan tersebut, kita akan menemukan bahwa di balik bayangan gelap, ada cahaya yang menunggu untuk dijelajahi. Jiwa kita mengajarkan bahwa ketakutan bukanlah musuh yang harus dihindari, tetapi pemandu yang menawarkan petunjuk berharga. Dengan memahami dan menerima ketakutan kita, kita mulai membuka pintu menuju kebebasan sejati. Setiap ketakutan yang kita hadapi adalah sinyal yang mengindikasikan area di mana pertumbuhan paling dibutuhkan. Saat kita berani melangkah keluar dari zona nyaman, kita tidak hanya mengatasi ketakutan, tetapi juga membangun kekuatan dan ketahanan yang baru. Menghadapi ketakutan adalah proses transformasi yang mengajak kita untuk menyelidiki lapisan-lapisan diri kita. Kita belajar bahwa di dalam setiap ketakutan terdapat peluang untuk belajar dan tumbuh. Ketika kita menyadari bahwa ketakutan adalah bagian dari perjalanan, kita mulai melihatnya sebagai alat untuk pengembangan pribadi, bukan sebagai penghalang. Dalam perjalanan hidup, banyak dari kita terjebak dalam hubungan yang tampaknya nyaman, namun dibangun atas dasar kebiasaan atau kewajiban sosial. Kita seringkali merasa nyaman dengan rutinitas, namun jiwa kita merindukan koneksi yang lebih dalam dan otentik. Ketika kita mulai menggali lebih dalam, kita menyadari bahwa hubungan sejati memerlukan kerentanan dan kejujuran yang tulus.
Koneksi otentik bukan sekadar tentang berbagi waktu atau momen, tetapi tentang berbagi diri kita yang sebenarnya, keberanian untuk menunjukkan kekurangan, harapan, dan impian kita. Mengakhiri hubungan yang tidak lagi mendukung pertumbuhan pribadi bukanlah tindakan penolakan, melainkan langkah menuju ruang yang diperlukan untuk menjalin koneksi baru yang lebih berarti. Ketika kita berkembang, hubungan kita juga perlu bertransformasi agar tetap selaras dengan siapa kita yang sebenarnya. Pertemanan sejati seharusnya mendukung pertumbuhan kita, bukan mengikat kita dalam ketidaknyamanan. Dalam konteks ini, kita diajak untuk memeriksa kembali hubungan yang kita jalani. Apakah mereka menginspirasi kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita? Koneksi otentik memberi ruang bagi transformasi, mendorong kita untuk menjelajahi potensi yang ada dalam diri dan orang-orang di sekitar kita. Setiap dari kita memegang sebuah narasi, sebuah cerita yang kita tulis dan percayai tentang diri kita sendiri. Namun banyak dari cerita tersebut dibangun di atas keraguan dan pengalaman negatif. Cerita seperti "aku tidak cukup baik" atau "aku tidak layak" bukan hanya sekadar kata-kata. Mereka membentuk pola pikir yang menghalangi kita dari potensi sejati. Ketika kita terperangkap dalam narasi ini, kita menciptakan batasan yang membatasi kemampuan kita untuk tumbuh dan berkembang. Namun, jiwa kita mengajak kita untuk menulis ulang narasi tersebut dengan cinta dan penerimaan diri. Ini bukan sekadar tentang mengubah kata-kata, tetapi tentang mengubah cara kita melihat diri kita. Menghadapi bayangan diri, ketakutan, kesedihan, dan rasa tidak layak adalah langkah penting menuju penemuan jati diri yang sesungguhnya. Proses ini seringkali menantang, tetapi setiap konfrontasi membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang lebih mendalam tentang diri kita. Mengubah narasi pribadi kita berarti merangkul semua aspek diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Kita belajar untuk memahami bahwa pengalaman masa lalu tidak mendefinisikan siapa kita sekarang. Dengan mengganti cerita negatif dengan afirmasi positif, kita memberi diri kita izin untuk tumbuh, untuk bermimpi, dan untuk mencapai tujuan yang sebelumnya kita anggap tidak mungkin. Hidup adalah hasil dari pilihan, pikiran, dan tindakan kita sendiri. Setiap momen, setiap keputusan, membentuk jalur yang kita lalui. Dalam banyak kasus, kita cenderung menyalahkan keadaan eksternal atau orang lain atas kesulitan yang kita hadapi. Namun, dengan mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain, kita secara tidak sadar menyerahkan kekuatan kita untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan berarti menyadari bahwa kita memiliki kendali atas reaksi kita terhadap berbagai situasi. Kita diajak untuk bertanya, apakah kita menjalani hidup berdasarkan harapan dan nilai kita sendiri, atau kita hanya mengikuti arus ekspektasi orang lain? Kehidupan yang otentik dimulai ketika kita berani menyelaraskan tindakan kita dengan kebenaran batin kita, bukan dengan standar yang ditetapkan oleh orang lain. Proses ini memerlukan keberanian untuk menghadapi kenyataan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Ketika kita bertanggung jawab atas keputusan kita, kita menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan perubahan yang nyata. Tanggung jawab bukanlah beban, tetapi suatu bentuk kebebasan. Ia memberi kita kekuatan untuk menciptakan narasi baru dan mengambil langkah menuju kehidupan yang lebih berarti dan memuaskan. Ketidakpastian seringkali menjadi sumber ketakutan dan kecemasan. Kita cenderung merasa tidak nyaman ketika menghadapi situasi yang tidak diketahui, dan naluri kita adalah untuk mencari kepastian. Namun, dalam perjalanan spiritual dan pribadi, ketidakpastian adalah teman yang tak terpisahkan, membawa pesan penting tentang pertumbuhan dan transformasi. Rasa rentan dan ragu adalah tanda bahwa kita sedang berada di ambang perubahan. Ketika kita melangkah ke wilayah yang tidak dikenal, kita tidak hanya menguji batasan kita, tetapi juga mengundang kesempatan untuk menemukan kekuatan sejati dalam diri kita. Proses transformasi seringkali tidak nyaman, namun setiap langkah yang kita ambil dalam ketidakpastian membuka jalan bagi pengalaman baru, pembelajaran, dan pertumbuhan.
Kekuatan sejati ditemukan bukan dalam kepastian, tetapi dalam kemampuan kita untuk berdiri di tengah ketidakpastian dengan keyakinan. Dengan merangkul ketidakpastian, kita memberi diri kita izin untuk menjelajahi potensi yang belum tergali dan untuk menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Ketidakpastian mengajak kita untuk bersikap lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, menjadikan kita lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dengan berani melangkah ke dalam ketidakpastian, kita mengizinkan diri kita untuk berkembang dan menemukan jalan baru menuju kehidupan yang lebih kaya dan berarti. Rasa sakit adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Dalam masyarakat yang sering menghindar dari ketidaknyamanan, kita seringkali diajarkan untuk menolak atau mengabaikan rasa sakit. Namun, rasa sakit sejatinya bukanlah musuh. Ia adalah guru yang menawarkan pelajaran berharga jika kita mau mendengarkannya. Setiap pengalaman menyakitkan memiliki potensi untuk membawa kita ke kedalaman pemahaman diri yang lebih tinggi. Saat kita merasakan dan memahami rasa sakit, kita belajar tentang batasan kita, kekuatan kita, dan bahkan tentang apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Proses ini tidak selalu mudah. Kita mungkin merasa terjebak dalam kesedihan atau kehilangan. Namun, dengan menerima dan memproses rasa sakit kita membuka pintu untuk penyembuhan dan pertumbuhan. Luka bukan tanda kelemahan, melainkan bukti dari kekuatan dan ketahanan kita. Mereka mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang berani menghadapi kesulitan. Mengatasi luka bukan hanya tentang menemukan kembali diri kita, tetapi juga mengembangkan empati, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Setiap kali kita berhasil melewati rasa sakit, kita memperkuat kapasitas kita untuk mencintai dan memahami orang lain dengan lebih dalam. Dengan menjadikannya sebagai bagian dari narasi kita tidak hanya belajar untuk mengatasi rasa sakit, tetapi juga merangkul pelajaran yang dibawanya, menjadikan kita individu yang lebih utuh dan bijaksana. Di dunia yang sering menuntut kesempurnaan, mencintai dan memaafkan diri sendiri seringkali menjadi tantangan terbesar. Kita cenderung terjebak dalam siklus kritik diri, membiarkan suara negatif menguasai pikiran kita. Namun, mengapa kita begitu keras pada diri sendiri? Penting untuk menyadari bahwa kita semua adalah manusia yang belajar, dan kesalahan adalah bagian dari proses tersebut. Memaafkan diri atas kesalahan yang telah kita buat adalah bentuk kasih sayang yang sejati. Ketika kita bisa meluangkan waktu untuk merenungkan kesalahan kita tanpa menghakimi, kita memberi diri kita ruang untuk tumbuh. Jiwa kita mengingatkan bahwa kita tidak didefinisikan oleh kegagalan kita, tetapi oleh kemampuan kita untuk bangkit dan melanjutkan. Setiap momen dari keraguan dan rasa bersalah dapat dialihkan menjadi pelajaran berharga jika kita bersedia untuk melihatnya dengan kasih. Self-love bukan tentang egoisme, ia adalah fondasi yang mendukung kesejahteraan diri. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita membangun ketahanan emosional yang memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri. Kita menjadi lebih mampu mencintai orang lain dengan tulus, karena cinta sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dengan memberi diri kita izin untuk merasakan kasih sayang dan pengertian, kita tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri, tetapi juga membuka jalan menuju hubungan yang lebih bermakna dengan dunia di sekitar kita. Dalam perjalanan hidup kita, pencarian makna dan tujuan seringkali menjadi kompas yang membimbing langkah kita. Namun, banyak dari kita terjebak dalam perangkap mengejar tujuan yang tampaknya ditentukan oleh orang lain, jabatan, kekayaan, atau status sosial. Kenyataannya, tujuan hidup sejati tidak dapat ditemukan di luar diri kita. Ia terletak di dalam jiwa kita, menunggu untuk diungkapkan. Makna hidup bukan selalu harus besar atau heroik. Kadang-kadang, keindahan makna terletak dalam hal-hal kecil. Tindakan kebaikan yang tulus, hubungan yang mendalam, atau keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Dengan menghargai momen-momen sederhana ini, kita belajar untuk hidup dengan integritas dan kesadaran
sehingga setiap langkah kita menjadi bagian dari perjalanan yang lebih luas. Ketika kita mengambil waktu untuk merenung dan mendengarkan suara batin kita, kita mulai menyadari apa yang benar-benar berarti bagi kita. Pertanyaan mendasar seperti, apa yang membuatku merasa hidup? Atau, apa yang ingin kutinggalkan di dunia ini? Membuka jalan untuk eksplorasi yang mendalam. Dengan berani meneliti nilai dan aspirasi kita menemukan bahwa tujuan hidup kita mungkin lebih terhubung dengan pelayanan kepada orang lain dan menciptakan dampak positif di sekitar kita. Dengan menciptakan kehidupan yang sejalan dengan jati diri kita yang sebenarnya, kita tidak hanya meraih kebahagiaan, tetapi juga menyusun kisah hidup yang kaya akan makna dan kontribusi bagi dunia. Dalam setiap diri kita, ada suara yang lebih dalam, sebuah bimbingan yang berakar dari jiwa kita. Jiwa ini seringkali terabaikan di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, memiliki kemampuan luar biasa untuk membimbing kita menuju kehidupan yang utuh dan otentik. Ketika kita belajar untuk mendengarkan dan merespons panggilan jiwa, kita tidak hanya menemukan diri kita yang sebenarnya, tetapi juga membuka potensi yang mungkin selama ini terpendam. Kebenaran yang disampaikan jiwa bukanlah untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membangun. Dalam setiap pesan yang datang, terdapat kekuatan untuk membebaskan kita dari belenggu ketakutan dan keraguan. Jiwa menantang kita untuk melihat ke dalam, mengeksplorasi kekuatan dan kelemahan kita, serta menerima kebenaran tentang diri kita yang kadang sulit diterima. Melalui proses ini, kita belajar untuk menerima diri kita dengan segala keunikan dan ketidaksempurnaan. Transformasi hidup dimulai ketika kita memilih untuk mendengarkan suara jiwamu. Dalam momen-momen hening dan reflektif, kita dapat menemukan petunjuk tentang langkah-langkah yang perlu kita ambil. Apakah itu mengubah karir, memperbaiki hubungan, atau bahkan menemukan hobi baru? Jiwa kita tahu apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Dengan terbuka menerima kebenaran jiwa, kita memberi diri kita izin untuk mengikuti jalan yang sesuai dengan nilai dan aspirasi kita yang paling dalam. Dengan mendengarkan dan merangkul pesan jiwa, kita tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang penuh dengan makna, tujuan, dan koneksi yang mendalam dengan dunia di sekitar kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.